simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai salat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan, yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya. Saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik. Ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir. Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekankannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya, bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya, kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi Anda untuk berpikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan, kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik. Nah, nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat. Zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir, apakah hanya dalam pasca sholat saja atau dalam aktivitas yang lainnya. Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Hari ini saya janjikan untuk mengurutkan amalan-amalan ini. Ya, saya ingin tes dulu apakah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Satu apa? Istighfar. Istighfar. Saya tuliskan satu, istighfar. Apa dalilnya?
Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, masih ingat? Saya sebutkan kemarin hadis Nabi di riwayat Muslim hadis 591. Masih ingat? Baik, ini ada istighfar. Baik, yang kedua apa? Allahu a'lam. Enggak ada, Bu, Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Enggak ada. Baik. Baik, kita lihat ini istighfar atau masuk kepada kalimat thayyibah. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103, kan? Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Baik, Quran surah ke-15, dalilnya ayat ke-9. Ya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran. Anda menghafal misalnya. Baik. Misal Anda tidak membaca, tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran sebagai hafalan. Ada ayat kursi misalnya, ada 3 surah yang terakhir, ada kemudian ayat pertama sampai 5 misalnya, Al-Baqarah, ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk berzikir. Jadi kalau Anda pasca sholat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca. Ya. Nah. What? Doa. Doa itu juga sebagai zikir. Ya, Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir. Wadhkur rabbaka. Ayo minta, berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu. Dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan, minta kepada Allah. Di ketika Anda diminta untuk memohon berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah? Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca sholat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini, sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit begini. Orang yang berdoa mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan daripada yang diam. Hadisnya banyak. Di Abu Dawud nomor hadis 1480 sampai 1490. Awas, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Dan akan merasa malu kalau meninggalkan hamba yang mengangkat tangan, menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Maksudnya, orang yang mengangkat tangan akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan yang diam. Cara Allah mengabulkan doa, itu ada 3 jenis. Allah kabulkan seketika, sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika berdoa baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya beliau tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga bukan. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Oh, tahajud Anda baru 1 rakaat. Tolong kalau antum minta dalam berdoa, cari bahasa yang kuat, yang menyentuh. Jadi ketika Anda mohonkan dengan bahasa yang kuat, itu pengabulan itu cepat. Dia mengetuk pintu arasy. Mohon ya Rabb, ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah,
Berikan kesempatan ya Allah, agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu.